Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Raden Muhyiddin, mahasiswa PPG mata pelajaran Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LVTK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 256010111461 pada hari ini Senin tanggal 2 Februari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Abul Abbas NW Bukit Sari, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada kelas 6 dengan materi belajar hadis tentang amal soleh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, apakah semuanya hadir hari ini? Iya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pagi. Kenapa? Sakit. Kita doakan ya, semoga anak-anak yang sakit besok bisa sekolah dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barokah. Silakan ketua kelas untuk memimpinnya ke depan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma zahirna ilna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur aiba syai'i anni wa la barakata ilmihi minni. Amin. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia
Hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, kegiatan baik apa yang sudah kalian lakukan sebelum berangkat sekolah? Coba Birli. Salaman. Ya, coba Hamzi. Zafira. Ya, meminta doa. Ya, baik. Siapa yang tadi membantu orang tuanya? Ya. Tidak, dibantu apa orang tuanya? Mencuci piring. Ya, Anin? Menyapu halaman. Ya. Wafi? Membereskan tempat tidur. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah membantu orang tua? Bangga, ya, bangga. Apalagi? Ya, alhamdulillah. Menurut kalian, apakah semua perbuatan baik disebut amal soleh? Apakah amal soleh hanya berupa ibadah seperti sholat? Nah, jika seorang perbuatan baik tetapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, termasuk amal soleh? Ya, jawaban kalian sangat baik ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang amal soleh. Namun sebelum belajar, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran tentang amal soleh ya. Yang pertama, menjelaskan makna hadis tentang amal soleh dengan berbahasa sederhana. Yang kedua, menunjukkan contoh amal soleh sebagai wujud cinta kepada Allah dan sesama. Yang ketiga, menganalisis masalah sederhana di lingkungan sekitar dan mengingatkan dengan hadis tentang amal soleh. Yang keempat, menunjukkan sikap peduli, empati, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5 kali. Baiklah anak-anak, Bapak akan menampilkan sebuah video. Kalian simak dengan baik ya. Nah. Ini apa? Buka nasi, warnanya macam-macam begini. Ada jono. Sering sekali apa ini? Ini rapor sekolah anakku, tapi hasilnya kurang memuaskan. Mana rapor sendiri kurang memuaskan? Aku baru datang sekolah, mana punya rapor? Bukan rapor sekolah kan? Tapi apa kabar? Rapor amal, benar. Kan Supri tahu kan, kalau manusia itu selalu diikuti malaikat pencatat amal. Ya benar-benar, khususkan Supri, yang ikuti tidak cuma malaikat aja, tapi juga ada kolektor. Tahu aja kalian, kalau motorku masih enggak. Nah, catatan amal itu akan dilaporkan juga kepada Allah setiap hari, setiap minggu, juga setiap tahun. Oh, gitu. Proses laporannya bagaimana? Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka menunggu saat sholat subuh dan asar. Di waktu asar datanglah malaikat malam. Aku sudah mengawasi yang mulai subuh hingga asar. Sekarang awasi dia. Baiklah, aku akan melaporkan catatan amal siangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Mengetahui kemudian berfirman kepada malaikat siang, apakah yang dilakukan membantu saat kalian tinggalkan? Kami minta pada waktu subuh wahai Tuhanku, dan dia sedang melaksanakan sholat. Kemudian saat asar kami tinggalkan juga dalam keadaan sholat. Maka apabila mereka pada kegiatan, kemudian di waktu subuh datanglah malaikat siang. Aku sudah mengawasinya mulai asar hingga subuh.
Sekarang awasilah dia. Baiklah, aku akan menyerahkan pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha mengetahui kemudian berfirman kepada malaikat malam, apakah yang dilakukan hambamu saat kalian tinggalkan? Kami tinggal pada waktu asar oleh Tuhanku dan dia sedang melaksanakan sholat. Kemudian saat subuh kami tinggalkan juga dalam keadaan sholat. Maka punya mereka pada kegiatan. Masya Allah. Jadi setiap hari amal kita akan dilakukan 2 kali oleh malaikat. Benar, saat asar dan subuh. Beruntuklah jika saat itu manusia sedang istiqomah dalam sholatnya. Amin. Terus laporan mingguannya, laporan mingguan manusia akan disampaikan oleh malaikat kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Itu sebabnya salah satunya Rasulullah menganjurkan puasa Senin dan Kamis agar ketika amalnya dilaporkan ia sedang dalam keadaan puasa. Barakallah. Terus ada juga yang lapornya ditolak. Ada orang yang memutus silaturahmi, amalnya tidak akan diterima. Jadi kalau syukur tidak akur, ada suka memusuhi warga lainnya, otomatis lapornya akan langsung disebut jelek. Astagfirullah. Tapi kalau sudah mengajak damai, tapi tidak dimaafkan bagaimana? Yang terpenting kapan sudah mengajak berdamai. Soal dia malu apa tidak, itu urusan dia sama Allah. Oke, lalu laporan tahunan? Laporan amal tahunan ini akan dilakukan pada bulan Syaban. Jadi seluruh amalan akan dikumpulkan mulai harian sampai bulan. Kemudian menjadi rapor besar dan akan diserahkan kepada Allah. Ya Allah, bagaimana jika rapor buruk? Itu sebabnya di bulan Syaban ini sebenarnya manusia memperbanyak ibadah supaya amalnya itu memberikan kesimpulan amal yang baik, kemudian berpikir dan bertambah supaya hubungan besar-besar setahun ini dihapuskan oleh Allah melalui ampunannya. Insya Allah aku akan istiqomah dalam beribadah dan bertaubat juga berbuat kebaikan. Nah, itu yang jaga. Itulah bulan yang banyak dilalaikan orang. Namun antara Rajab dan Ramadan pada Syaban adalah bulan diantaranya amal kepada Tuhan yang mengatur semesta alam. Nah, baiklah anak-anak. Menurut video tadi, Bapak ingin bertanya, menurut kalian kapan sih sebenarnya laporan amal kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Coba Wapi. Lapor harian. Lapor harian. Kapan waktunya? Subuh dan asar. Subuh dan asar. Coba Sophia. Lapor mingguan. Lapor mingguan. Kapan waktunya? Hari Senin dan hari Hari Senin dan hari Kamis. Kamis. Coba Kansa. Lapor tahunan. Kapan waktunya? Pada bulan Syaban. Ya, pada bulan Syakban. Bagus sekali jawaban kalian ya. Siapa sosok yang tak pernah lelah mengenal lalu mencatat amal manusia? Ada yang tahu? Coba nih. Fatih. Malaikat Raqib dan Atid. Ya, malaikat Raqib dan Atid. Ya, setelah menonton video, perbuatan baik apa yang ingin kalian lakukan? Nah, coba ini. Pak Wapi. Sholat. Alpian. Puasa. Ya, coba. Nih. Membantu orang tua. Ya, membantu orang tua. Semuanya itu adalah amal soleh, amal baik ya. Baiklah anak-anak, Bapak akan bagi kalian jadi beberapa kelompok ya untuk mengerjakan diskusi ya. Ya, silahkan dibuat kelompoknya. Ya, silahkan dibuat ya. Ya, sini ayo sini. Baiklah anak-anak, Bapak akan membagikan tugasnya ya. Nah, silahkan dikerjakan dengan baik. Nah, kalau ada perbedaan pendapat sama teman, dihargai ya.
Ya, silahkan dikerjakan. Baiklah anak-anak, sebelum kalian mengerjakan tugas, mari kita baca hadisnya secara bersama-sama ya. Nah, perhatikan ke depan. Yuk, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu, yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, silahkan kerjakan tugas kalian menurut kelompoknya dan silahkan dilihat dulu teknisnya ya. Cara mengerjakannya itu ya, silahkan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, silahkan presentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan ya. Satu persatu, mulai dari kelompok 1. Ya, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Amal saleh adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas untuk menyenangkan Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Karena amal yang ikhlas dilakukan bukan untuk pujian manusia tetapi untuk mendapat ridho Allah. Contoh amal saleh: membersihkan tempat tidur di rumah, menolong teman membaca buku di sekolah, menyapa jika bertemu di masyarakat. Nomor 3. Aku akan menghibur teman dan menawarkan bantuan tugas. B. Aku akan merasa bangga karena bisa membantu orang lain. 4. Amal soleh adalah perbuatan baik yang dilakukan penuh kasih sayang dan ikhlas sehingga membawa kebaikan di lingkungan. Komitmen amal soleh kelompok 3, rajin bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari masing-masing kelompok yang sudah kita dengarkan bersama ya. Anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan
hasil diskusinya dengan sangat baik. Masing-masing telah menyampaikan pemahamannya tentang amal soleh, contoh dan bentuk amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bersama-sama melihat dan menilai mana solusi yang paling baik dan bisa kita lakukan setiap hari. Semua jawaban kalian sangat bagus ya. Tapi yang paling penting adalah kita mau melaksanakan dengan hati yang tulus dan penuh cinta. Jika kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala dan karena sayang sesama, maka itu akan menjadi amal soleh yang bernilai ibadah. Anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita renungkan sebentar. Coba ceritakan perasaan kalian setelah belajar hari ini. Senang. Apalagi? Bahagia. Perbuatan apa atau perbuatan baik apa yang ingin kalian lakukan setelah belajar hari ini? Bersedekah. Apalagi? Mendoakan uang. Apalagi? Membantu teman. Ya, Bapak senang mendengarnya. Jawaban kalian itu sangat baik. Dengan refleksi ini kita belajar menyadari pentingnya berbuat baik dengan hati yang penuh cinta. Baiklah, Bapak minta kalian menyampaikan kesimpulan materi hari ini. Ya, silakan kelompok 1. Ya, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3. Amal saleh adalah perbuatan baik yang dilakukan penuh kasih sayang dan ikhlas sehingga membawa kebaikan di lingkungan. Ya, terima kasih atas jawaban kalian. Jawaban kalian sangat bagus. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah bahwa amal soleh merupakan perbuatan baik yang lahir dari hati yang tulus dan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama, serta harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan, keluarga, sekolah maupun masyarakat. Anak-anak, ingat bahwa tujuan belajar bukan hanya supaya pintar ya, tapi juga supaya menjadi anak yang baik. Kita menunjukkan cinta kepada Allah dengan taat beribadah, cinta kepada sesama dengan berbuat baik, dan cinta kepada lingkungan dengan menjaga kebersihan dan tidak merusaknya ya. Kalau kita hidup dengan cinta, maka hidup kita akan lebih bermanfaat. Nah, sekarang Bapak ingin mendengar dari kalian satu persatu. Coba sebutkan satu perbuatan baik yang akan kalian lakukan pada hari ini. Nah, coba nih. Sedekah. Puasa. Ngaji ini. Doa ya. Masya Allah, itu pilihan yang sangat baik. Ada lagi yang mau berbagi? Coba ini. Tapi sholat, Sofia. Sedekah, Anit. Ngaji ya. Bagus sekali jawaban kalian ya. Bapak bangga kalian sudah mau mengamalkan pelajaran hari ini. Semoga semua komitmen kalian menjadi amal baik dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar materi yang tidak kalah menarik ya. Oleh karena itu, siapkan diri kalian, tetap semangat belajar dan jangan lupa terus berbuat baik setiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.